Puji Tuhan, haleluya. Salam sejahtera bagi kita semua keluarga GPDI El Shaddai Magelang. Saat ini kita akan kembali diperlengkapi oleh renungan kebenaran firman Tuhan. Dan judul renungan pada saat hari ini ialah Bertanyalah, yang terdapat di dalam 2 Samuel pasalnya yang kelima, ayatnya yang ke-17 sampai dengan ayatnya yang ke-25. 2 Samuel pasal yang kelima, ayat yang ke-17 sampai dengan ayatnya yang ke-25. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul perikop, yaitu Daud memukul kala orang Filistin. Dan kita akan belajar bersama-sama. Peristiwa yang terjadi dalam perikop ini adalah peristiwa yang terjadi setelah Daud diurapi menjadi raja atas Israel. Kalau kita melihat pada ayat yang ke-11, bagaimana Hiram, raja negeri Tirus, menolong Daud dalam membangun istana di Yerusalem dan menyediakan apa saja yang diperlukan, baik bahan bangunan maupun setiap pekerja-pekerja yang dibutuhkan. Tetapi ada satu respon yang berbeda dari orang Filistin. Bagaimana orang Filistin tidak menyukai akan keberadaan Daud sebagai raja. Alkitab menggunakan kata-kata majulah orang Filistin untuk menggambarkan bahwa pada saat itu orang Filistin mengerahkan seluruh tentara mereka dan pasukan mereka untuk mengepung dan menangkap Daud setelah mengetahui Daud telah menjadi raja. Kita tahu bersama Bapak Ibu Saudara bahwa Daud ini merupakan orang yang sangat intim dengan Allah. Alkitab mencatat bahwa Daud ialah seorang yang berkenan di hati Allah, dan dalam segala aspek kehidupannya ia menunjukkan kebergantungannya kepada Allah. Oleh sebab itu, ketika Daud mendengar bahwa orang Filistin akan menangkapnya, dalam ayat yang ke-17 kita baca bersama-sama, ketika didengar orang Filistin bahwa Daud telah diurapi menjadi raja atas Israel, maka majulah semua orang Filistin untuk menangkap Daud. Tetapi Daud mendengar hal itu, lalu ia pergi ke kubu pertahanan. Dalam ayat yang ke-17, bagian B dikatakan ia mengambil posisi untuk bertahan di kubu pertahanan ketika ia mengetahui bahwa orang Filistin akan menangkapnya. Bapak Ibu Saudara yang berkati oleh Tuhan, Yerusalem memang berada di bukit dengan lembah-lembah di sisi-sisinya, sehingga orang yang bertahan di kubu pertahanan dapat bertahan dengan baik. Akan tetapi orang Filistin dikatakan dalam firman Tuhan mengerahkan seluruh pasukan mereka dan memencar di lembah Refaim. Dalam ayat yang ke-11 Bapak Ibu bisa baca di Alkitab masing-masing bagaimana mereka mencoba untuk mengepung Daud dan mencegah Daud mengumpulkan bala bantuan dari suku-suku Israel lainnya. Kita melihat keadaan Daud pada saat itu. Daud ada dalam keadaan yang begitu menghimpitnya. Namun kita akan sama-sama belajar. Ada satu hal yang luar biasa yang ia lakukan, yaitu Daud bertanya kepada Tuhan. Sebagai raja, bisa saja Daud meminta nasihat-nasihat dari para penasehat yang ia miliki. Namun yang luar biasa, ia lebih memilih untuk bertanya kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, kekuatan terbesar yang dimiliki oleh Daud ialah keyakinannya yang teguh akan bimbingan Allah atas hidupnya. Kalau kita perhatikan di dalam perikop ini ayat yang ke-17 sampai dengan ayat yang ke-25, bagaimana ada 2 kali Daud bertanya kepada Allah. Yang pertama pada ayat yang ke-19 dan yang kedua pada ayatnya yang ke-23. Tetapi Daud bertanya bukan hanya sekedar mengajukan pertanyaan saja. Daud bertanya kepada Allah dan juga ia mengambil sikap yang baik, yaitu ia taat atas apa yang menjadi perintah-perintah atau petunjuk-petunjuk yang Allah berikan kepadanya. Di dalam ayat yang ke-19, saat Daud bertanya kepada Allah, ia menerima petunjuk dari Allah yang adalah jawaban dari Allah. Bagaimana Allah memintanya untuk maju.
Karena Allah sendirilah yang akan menyerahkan orang Filistin ke dalam tangannya. Lalu Bapak Ibu Saudara, kalau kita perhatikan pada ayat yang ke-20, dikatakan firman Tuhan, lalu datanglah Daud di Baal Perasim dan memukul mereka kalah di sana. Berkatalah ia, Tuhan telah menerobos musuhku di depanku seperti air menerobos. Sebab itu orang menamakan tempat itu Baal Perasim. Dikatakan bahwa Daud melakukan apa yang dikatakan Tuhan. Dan Alkitab menjelaskan bahwa Tuhan memberi kemenangan bagi Daud saat itu. Akan tetapi Bapak Ibu Saudara, orang Filistin tidak mau kalah dan kembali mengatur rencana, kembali berencana untuk menyerang Daud. Dikatakan firman Tuhan, dikatakan dalam Alkitab, mereka maju sekali lagi dan bersiap-siap di lembah Refaim. Yang terdapat pada ayatnya yang ke-22. Bapak Ibu bisa baca dalam Alkitab masing-masing pada ayatnya yang ke-22. Bapak Ibu Saudara, biasanya orang yang sudah pernah menang di dalam pertempuran, di dalam peperangan mereka, biasanya mereka akan menggunakan strategi yang sama pada kesempatan berikutnya. Karena bisa saja mereka terlena akan kemenangan yang mereka peroleh. Tetapi berbeda dengan Daud. Hal yang luar biasa, ia kembali bertanya kepada Tuhan. Dan Tuhan kembali memberikannya petunjuk. Namun rupanya dengan petunjuk-petunjuk yang berbeda dari sebelumnya. Itu terdapat pada ayat yang ke-23 sampai dengan ayat yang ke-24. Bagaimana Tuhan memerintahkan Daud untuk membuat gerakan melingkar dan menyerang dari belakang. Dan Daud kembali taat melakukan apa yang diperintahkan Tuhan. Daud kembali taat melakukan petunjuk-petunjuk yang Tuhan berikan kepadanya. Sehingga ia memperoleh kemenangan yang luar biasa untuk yang kedua kalinya. Bapak Ibu Saudara yang berkati oleh Tuhan, dari Daud kita belajar suatu tindakan dan sikap yang begitu luar biasa. Dalam segala sesuatunya, ia selalu bertanya kepada Tuhan. Ini juga yang harus ada di dalam setiap kehidupan kita. Dengan pengertian kita sendiri, kita tidak akan pernah mampu menjalani kehidupan kita. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, marilah seperti Daud. Dalam segala aspek kehidupannya, dalam setiap apapun yang ia lakukan, ia selalu bertanya kepada Tuhan. Ini menjadi pengalaman saya juga secara pribadi, bagaimana ketika saya mengandalkan kekuatan saya sendiri, pemikiran saya sendiri dengan tidak bertanya kepada Tuhan, memakai kehendak saya sendiri, memakai akal logika saya sendiri, apa yang saya lakukan menjadi sia-sia. Tetapi ketika saya bertanya kepada Tuhan, Tuhan apa yang harus saya lakukan? Tuhan memberikan petunjuk-petunjuk juga di dalam kehidupan saya. Sehingga Tuhan membawa saya kepada hal-hal yang luar biasa bersama-sama dengan Tuhan. Itu sebabnya mari kita semua belajar untuk terus bertanya kepada Tuhan. Dan percayalah bahwa Tuhan akan selalu memberikan jawaban yang luar biasa dalam setiap kehidupan kita. Meskipun petunjuk-petunjuknya, jawaban-jawaban Tuhan mungkin tidak selalu sama. Tetapi percayalah ketika kita mau taat melakukan apa yang diperintahkan Tuhan, melakukan setiap petunjuk-petunjuk dari Tuhan, Tuhan akan membawa kita kepada kemenangan demi kemenangan. Seperti halnya yang Tuhan kerjakan di dalam setiap kehidupan Daud. Itu sebabnya firman Tuhan kali ini memberikan kita peringatan kembali. Untuk janganlah kita mengandalkan logika kita. Janganlah kita mengandalkan kekuatan diri kita sendiri. Tetapi bertanyalah kepada Tuhan. Mintalah petunjuk-petunjuk dari Tuhan untuk setiap apapun yang kita lakukan. Dan taat pada setiap petunjuk-petunjuk Tuhan. Saya kira percaya kita adalah orang-orang yang menang di dalam Tuhan Yesus Kristus. Karena dialah Allah yang memberikan kita kemenangan. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, kita akan mengakhiri kebenaran firman Tuhan dengan berdoa. Haleluya Yesus, haleluya, terpujilah namamu kekal untuk selama-lamanya. Kami bersyukur Tuhan sebab Engkaulah yang membawa kami ke dalam kemenangan demi kemenangan bersama-sama dengan Tuhan. Kami mau belajar untuk dalam setiap apapun yang kami lakukan dan kerjakan dalam seluruh aspek kehidupan kami. Kami mau bertanya kepada Tuhan sehingga kami tidak dengan mudahnya mengambil jalan kami sendiri. Tuhan ampuni kami Tuhan kalau seringkali kami bertindak dengan pikiran kami sendiri tanpa bertanya kepada Tuhan. Saat
saat ini kami mau mengandalkan Tuhan sepenuhnya di dalam setiap kehidupan kami, dan kami mau taat melakukan apa yang menjadi perintah-perintah Tuhan, petunjuk-petunjuk-Mu untuk kami lakukan di dalam setiap kehidupan kami. Ketika kami melakukan setiap petunjuk-petunjuk-Mu, Engkau yang menuntun setiap kehidupan kami, membimbing setiap kehidupan kami, sehingga kami sehingga kami menjadi orang-orang yang berkemenangan bersama-sama dengan Tuhan. Ya Tuhan Yesus, kami keluarga GPD El Shaddai berbahagia karena pelanggaran kami Engkau ampuni. Kami berbahagia karena kesalahan kami tidak Engkau perhitungkan. Kami bersyukur dan kami bangga memiliki Allah seperti Engkau. Kami terima berkat kebenaran firman-Mu dengan penuh ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.